Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggide Cecilia Sidauruk dari Pendidikan Tata Rias Reguler A Stambuk 2019 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mengedit beberapa gambar dengan beberapa desain di aplikasi Adobe Photoshop untuk pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Oke, untuk desain yang mengaburkan foto, pertama kita masukkan gambar yang akan kita gunakan. Kemudian kita masukkan ke lembar kerja kita. Lalu di sini saya pilih sharpen tool terlebih dahulu untuk menajamkan gambar yang menjadi objek yang akan difokuskan. Kemudian di sini saya ganti menjadi blur tool untuk mengaburkan gambar yang kita akan kaburkan. Oke, ini dia hasilnya. Foto yang tengah yang menjadi objek yang kita perhatikan, yang kita butuhkan, dan yang kiri kanannya tidak kita perlukan, jadi kita blur. Ini dia hasilnya. Kemudian untuk menyeleksi objek lingkaran atau bulat, pertama kita masukkan terlebih dahulu gambar lingkaran yang akan kita seleksi. Kemudian kita pilih elliptical marquee tool. Lalu kita buat seleksi berbentuk lingkarannya. Jika masih kurang sesuai, kita klik kanan, lalu kita pilih transform selection, lalu kita sesuaikan sesuai dengan bentuk objek yang kita pilih. Jika sudah, kita klik centang ini atau bisa kita klik enter, kemudian kita pilih move tool, lalu kita klik Ctrl T untuk mengatur ukuran objek lingkarannya. Lalu kita klik centang atau enter, kemudian kita masukkan gambar kedua. Kita masukkan ke lembar kerjanya. Kemudian kita tarik gambar yang sudah kita seleksi, kita masukkan ke gambar ini. Lalu kita sesuaikan dengan gambar yang kita inginkan. Oke, ini dia hasilnya untuk menyeleksi objek lingkaran atau bulat. Untuk membuat background garis cahaya atau sunburst, pertama kita masukkan new layer, lalu di sini white-nya kita buat 640, lalu height-nya itu 480, untuk resolusinya 300, RGB color, dan di sini kita buat transparan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke lembar kerjanya, lalu di sini saya pilih view, new guide, lalu kita klik 50%, kita atur 50% untuk posisinya, dan vertikal untuk orientasinya. Kemudian kita pilih rectangular marquee tool, lalu kita atur untuk foreground dan background colornya itu hitam dan putih, lalu kita seleksi hingga ke tengah, lalu kita klik Alt Backspace, lalu kita klik Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kemudian kita tambahkan new layer lagi, dan di sini untuk height dan weight dan resolusinya masih sama dengan color mode-nya, tapi di sini di bagian background content-nya kita buat white, lalu kita klik OK. Kita masukkan ke lembar kerja, lalu kita pilih di sini kita create new filter adjustment layer, lalu kita klik pattern, lalu di sini saya buat
10%. Lalu klik OK. Kemudian di sini kita buat filter, lalu distort, lalu polar coordinate, klik OK. Kemudian di sini kita pilih rectangular to polar, kemudian kita klik OK. Lalu kita klik dulu bagian layer background-nya, kita shift baru kita klik, atau kita shift lalu kita klik bagian bawahnya, kemudian kita klik Ctrl E untuk menyatukan kedua layer. Kemudian di sini saya pilih gradient map, lalu kita atur sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini saya pilih sesuai dengan cahaya matahari yang saya rasa ini seperti ini warnanya. Kemudian ini dia hasilnya untuk membuat background sinar garis sinar atau sunburst. Selanjutnya membuat teks melengkung. Di sini kita masukkan layer baru terlebih dahulu. Untuk pengaturan layernya yang saya gunakan seperti ini. Kemudian kita pilih ellipse tool, lalu kita pilih bagian pad, lalu kita klik shift dan kita tarik kursornya. Kemudian kita lepas. Nah, tombol shift ini sendiri berfungsi untuk membuat lingkaran yang proporsional. Lalu kita klik text tool, lalu kita arahkan ke lingkaran yang sudah kita buat. Di sini saya akan mengetik membuat teks melengkung. Kemudian kita klik centang atau kita klik enter. Oke, ini dia hasilnya. Lalu untuk memasukkan gambar pada objek, di sini kita tambahkan layer baru terlebih dahulu. Untuk pengaturan layernya di sini seperti ini yang saya gunakan. Lalu kita klik OK, kita masukkan ke lembar pengerjaan kita. Lalu di sini kita pilih custom shape tool. Di sini saya menggunakan shape yang berbentuk hati. Lalu di sini saya klik shift dan saya klik kursor, saya tarik. Kemudian saya bentuk sesuai dengan keinginan saya dan disesuaikan dengan lebar kanvas yang kita gunakan. Lalu untuk fungsi tombol shift-nya ini untuk mengatur bentuk shape yang kita gunakan itu berbentuk proporsional. Kemudian kita klik Ctrl T untuk mengatur shape yang sudah kita buat. Lalu tinggal kita geser. Lalu jika ingin diatur, kita tarik bagian sudut atau yang menurut kita kurang, sambil tetap mengklik shift. Kemudian kita klik centang atau kita klik enter. Kemudian kita pilih open, file open, lalu kita masukkan gambar yang akan kita masukkan ke shape. Kita masukkan ke lembar kerja terlebih dahulu, lalu kita pilih move tool, lalu tinggal kita tarik ke lembar yang ada shape-nya tadi. Kemudian untuk layer background kita matikan terlebih dahulu. Lalu untuk layer gambar kita klik Ctrl T untuk mengatur bentuk ukurannya. Kemudian jika sudah, kita klik centang, lalu kita klik kanan pada layer gambar, lalu kita pilih create clipping mask. Nah, sudah jadi untuk memasukkan gambar ke dalam objeknya. Lalu untuk seperti ini tampilannya jika kita hidupkan background-nya. Untuk membuat gambar orang kembar, di sini kita masukkan terlebih dahulu gambar yang akan kita edit. Kemudian di sini pilih clone stem tool, lalu kita zoom in, kita klik alt, lalu setelah berubah menjadi gambar target seperti ini, kursornya kita klik pada bagian bawah objek yang akan kita cloning.
Setelah itu perhatikan untuk opacity dan flow-nya itu 100% dan hardness-nya di sini saya gunakan 0%. Kemudian saya pilih di bagian mana saya akan meletakkan cloningannya. Nah, di sini saya akan meletakkannya di sini. Lalu saya klik kiri, saya tarik kursornya ke atas atau ke sesuai dengan objek yang kita cloning. Oke, setelah selesai diatur untuk bayangan-bayangannya, objek yang kita cloningnya juga, ini dia hasilnya. Kemudian untuk membuat efek tato, pertama kita masukkan terlebih dahulu gambar badannya, kita masukkan ke lembar kerja, lalu kita pilih Quick Selection Tool untuk menyeleksi bagian tubuh yang akan kita aplikasikan tato nantinya. Lalu kita klik Ctrl J. Kemudian kita masukkan gambar tato yang akan kita aplikasikan. Di sini saya menggunakan gambar ini. Kita masukkan ke lembar kerjanya. Di sini gambar yang saya gunakan sudah berbentuk PNG. Lalu kita klik Ctrl A. Lalu kita klik Ctrl C. Lalu kita pastekan ke bagian lembar kerja yang ada gambar badannya. Lalu kita atur untuk ukurannya dengan klik Ctrl T. Jika sudah, kita klik centang atau kita klik Enter. Lalu kita klik kanan pada layer tatonya, kita pilih Create Clipping Mask. Setelah itu untuk mengatur tatonya sesuai dengan bentuk badannya, kita pilih Edit, lalu kita pilih Transform, lalu kita pilih Wrap. Kemudian kita sesuaikan dengan bentuk badan dari background atau badan yang kita buat tatonya. Jika sudah, kita klik centang atau kita klik Enter. Kemudian di sini saya menggunakan eraser tool untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan.
Di sini saya menghapus titik-titik bercak tinta pada tatonya ini dikarenakan biasanya tato tidak ada memiliki bekas bercak tinta seperti itu. Jadi saya hapus. Lalu kita atur blend layer tatonya ini menjadi overlay. Kemudian kita klik Ctrl J untuk mengcopy layernya. Kemudian kita buat blend pada layer 2 copy ini menjadi saturasi agar hasilnya menjadi tampak natural. Oke, ini dia hasilnya membuat efek tato pada gambar. Oke, saya kira sekian dari saya dalam mengedit beberapa gambar ke beberapa desain. Saya harap ilmunya dapat bermanfaat bagi para penonton. Lalu, kalau ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.